Drama besar mengguncang Moto3 2026. Seorang pembalap yang baru saja merayakan kemenangan dan memimpin persaingan Rookie of the Year tiba-tiba dijatuhi sanksi diskualifikasi. Akibatnya, klasemen berubah total, dan kabar baik datang untuk Indonesia. Veda Ega Pratama kini kembali naik posisi dan merebut kembali puncak klasemen Rookie of the Year. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa sanksi ini begitu berat? Dan seberapa besar keuntungan yang didapat Veda? Simak sampai akhir karena perubahan ini bisa menjadi titik balik penting dalam musim Moto3 2026. Halo pecinta balap MotoGP dan Moto3. Kabar mengejutkan datang dari paddock Moto3 2026. Menjelang seri Hungaria, FIM resmi mengumumkan keputusan penting yang langsung mengubah peta persaingan musim ini. Pembalap rookie Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte, dinyatakan melanggar regulasi teknis dan dijatuhi sanksi diskualifikasi dari hasil kualifikasi serta balapan utama Moto3 Catalunya 2026. Keputusan tersebut tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga mengubah posisi beberapa pembalap di klasemen, termasuk pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama. Sebelum membahas sanksinya, mari kita lihat posisi Brian Uriarte musim ini. Pembalap muda asal Spanyol tersebut merupakan salah satu rookie paling menjanjikan di Moto3 2026. Bersama tim Red Bull KTM Ajo, Uriarte tampil cukup konsisten dan menjadi salah satu pesaing utama dalam perebutan gelar Rookie of the Year. Performanya bahkan semakin mencuri perhatian setelah meraih kemenangan perdananya di Mugello, Italia. Kemenangan itu membuat banyak pihak mulai memasukkan namanya sebagai kandidat kuat bintang masa depan MotoGP. Masalah mulai muncul setelah putaran Catalunya. Seperti biasa, FIM melakukan pemeriksaan teknis pasca balapan terhadap sejumlah motor peserta. Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan seluruh tim mematuhi regulasi yang berlaku. Dalam proses itulah ditemukan sesuatu yang tidak sesuai pada motor KTM milik Brian Uriarte. Temuan ini kemudian memicu investigasi lebih lanjut dari pihak teknis Moto3. Hasil investigasi menunjukkan bahwa oli mesin yang digunakan pada motor Uriarte tidak sesuai dengan spesifikasi resmi Moto3. Dalam regulasi FIM, seluruh tim wajib menggunakan oli standar dari pemasok resmi yang telah ditunjuk. Tidak diperbolehkan melakukan modifikasi, penambahan zat tertentu, ataupun perubahan komposisi oli. Namun hasil pengujian laboratorium menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada sampel oli yang digunakan motor Uriarte. Inilah yang menjadi dasar utama munculnya sanksi. Setelah temuan tersebut muncul, pihak Uriarte tidak langsung menerima keputusan. Mereka mengajukan banding dan meminta dilakukan pengujian ulang menggunakan sampel kedua atau yang biasa disebut sampel B. Langkah ini merupakan prosedur yang umum dilakukan dalam dunia motorsport ketika tim merasa ada kemungkinan kesalahan pengujian. Harapannya tentu hasil kedua bisa memberikan kesimpulan berbeda. Namun kenyataannya tidak demikian. FIM akhirnya menjatuhkan sanksi diskualifikasi. Hukuman tersebut mencakup hasil kualifikasi dan balapan utama Moto3 Catalunya 2026. Artinya, seluruh hasil yang diperoleh Uriarte pada akhir pekan tersebut dinyatakan tidak sah. Semua catatan performa dan poin yang diraih di Catalunya langsung dihapus dari klasemen resmi. Ini merupakan salah satu hukuman paling berat dalam regulasi teknis Moto3. Diskualifikasi ini terasa sangat menyakitkan bagi Uriarte. Pasalnya, beberapa pekan sebelumnya ia baru saja merasakan momen terbaik dalam karirnya. Kemenangan di Mugello membuat kepercayaan dirinya meningkat drastis. Ia bahkan sempat melesat ke papan atas klasemen dan menjadi pemimpin Rookie of the Year. Kini situasinya berubah drastis hanya dalam waktu singkat. Dampak pertama yang langsung terlihat adalah hilangnya poin dari Catalunya.
Sebelumnya Uriarte berhasil finish di posisi keempat pada balapan tersebut. Hasil itu memberinya tambahan 13 poin penting. Namun setelah diskualifikasi diberlakukan, seluruh poin tersebut resmi dicabut. Tidak ada toleransi karena hasil balapan dianggap tidak memenuhi syarat teknis. Sebelum hukuman dijatuhkan, Uriarte mengoleksi total 67 poin. Setelah 13 poin Catalunya dihapus, totalnya turun menjadi 54 poin. Penurunan ini sangat signifikan karena persaingan Moto3 musim 2026 berlangsung sangat ketat. Selisih beberapa poin saja bisa mengubah banyak posisi dalam klasemen. Dan itulah yang terjadi setelah keputusan diumumkan. Berikut selengkapnya klasemen terbaru usai diskualifikasi Brian Uriarte. Klasemen sementara dipimpin oleh Maximo Quiles di posisi pertama dengan 145 poin. Posisi kedua ditempati Alvaro Charpe dengan 93 poin, hanya unggul tipis dari Adrian Fernandez di posisi ketiga yang mengoleksi 90 poin. Di posisi keempat ada Veda Pratama dengan 67 poin, disusul Maximo Morelli di posisi kelima dengan 62 poin. Posisi keenam ditempati Valentin Perrone dengan 57 poin. Sementara itu, posisi ketujuh dan kedelapan sama-sama mengumpulkan 54 poin, yaitu David Almanza dan Brian Uriarte. Posisi ke-9 menjadi milik Guido Pini dengan 47 poin, jumlah yang sama dengan David Munoz di posisi ke-10. Memasuki posisi 11, Hakim Danish mengoleksi 44 poin. Di posisi ke-12 terdapat Joel Esteban dengan 36 poin. Posisi ke-13 dan ke-14 sama-sama mengantongi 30 poin, masing-masing Matteo Bertele dan Eddie Ochea. Posisi ke-15 ditempati Angel Piqueras Cruces dengan 27 poin. Cormac O'Gorman berada di posisi ke-16 dengan 23 poin, diikuti Rico Salmela di posisi ke-17 dengan 21 poin. Posisi ke-18 menjadi milik Jacob Kelso dengan 15 poin. Di posisi ke-19 ada Jose Antonio Ruedarios dengan 14 poin. Posisi ke-20 ditempati Scott Ogden dengan 12 poin. Ryusei Yamanaka berada di posisi ke-21 dengan 8 poin. Posisi ke-22 ditempati Lucas Ramos-Torfer dengan 2 poin, jumlah yang sama dengan Maximo Uriarte di posisi ke-23. 4 posisi terakhir masih belum meraih poin. Posisi ke-24 ditempati Zento Mitani dengan 0 poin. Posisi ke-25 ada Ruche Modly dengan 0 poin. Posisi ke-26 ditempati Nicola Carraro dengan 0 poin. Dan posisi ke-27 menjadi milik Carter Buchanan, juga dengan 0 poin. Itulah update terbaru mengenai naiknya posisi Veda Ega Pratama setelah Brian Uriarte dijatuhi sanksi diskualifikasi akibat pelanggaran regulasi teknis Moto3 Catalunya 2026. Menurut kalian, mampukah Veda mempertahankan posisi puncak Rookie of the Year hingga akhir musim? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru MotoGP, Moto2, dan Moto3. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.